Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Agus Salim pada mata pelajaran Penjaskes, khususnya untuk materi kali ini, materi renang gaya bebas untuk kelas 10. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar mengenai renang gaya bebas. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu, renang gaya bebas untuk kelas 10, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah: 1. Menganalisis keterampilan satu gaya renang. Yang kedua adalah mempraktikkan hasil analisis keterampilan satu gaya renang. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Menganalisis dan mempraktikkan keterampilan gerakan kaki renang gaya bebas dengan baik. Yang kedua, menganalisis dan mempraktikkan keterampilan ayunan lengan renang gaya bebas dengan baik. Yang ketiga, menganalisis dan mempraktikkan keterampilan pengambilan nafas renang gaya bebas dengan baik. Kemudian yang keempat, menganalisis dan mempraktikkan keterampilan koordinasi gerakan renang gaya bebas dengan baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, dari kaki, kemudian gerakan ayunan lengan, kemudian pernafasan, kemudian koordinasi dari gerakan kaki, lengan, dan pernafasan. Itu tujuannya. Jadi pengertian gaya bebas bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Jadi gaya bebas ini posisi dada kita itu menghadap ke permukaan air atau dengan posisi telungkup. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Jadi wajahnya itu juga menghadap ke permukaan air atau menghadap ke bawah. Dengan pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Jadi ketika lengan digerakkan keluar ke belakang dari air, kemudian kita ambil nafas saat tubuh miring dan kepala berpaling ke samping. Tubuh miring, kepala berpaling ke samping, itu ambil nafas menggunakan mulut. Sewaktu mengambil nafas boleh menggunakan miring ke arah kanan ataupun arah kiri. Kita masuk ke tujuan yang pertama, itu adalah tadi kita harus bisa menganalisis dan mempraktekkan gerakan kaki. Seperti apa? Kita belajar bareng-bareng. Gerakan kaki itu sikap permulaan tiarap, ya. Posisinya seluruh badan tiarap atau telungkup, kemudian bertumpu pada kedua tangan di dasar kolam. Tangan pastikan di dasar kolam. Kita sudah masuk ke dalam air, kemudian tangan di dalam kolam. Kedua lengan lurus, sikap badan mendatar, sebagian pantat dan tumit berada di atas permukaan air, sebagian, ya. Kedua kaki hampir lurus tetapi rileks. Itu untuk gerakan kaki. Kemudian gerakan lengan. Gerakan lengan ini dapat dilakukan di tempat dangkal kedalaman 1 meter. Dengan sikap berdiri kangkang, badan membungkuk ke muka mendatar. Latihan dapat pula dilakukan pada tempat dangkal dengan berjalan ke depan. Jadi bisa dilakukan dengan ketinggian yang tidak lebih dari 1 meter. Kalian bisa melaksanakan ataupun melakukan teknik latihan untuk lengan, ayunan lengan. Kemudian latihan dapat pula dilakukan pada tempat dangkal dengan berjalan ke depan, ya, agar sikap badan mendekati sikap sebenarnya. Latihan dilakukan di stang tepi kolam. Caranya, satu kaki dikaitkan pada stang. Ini untuk gerakan tangan, ya. Satu kaki dikaitkan pada stang, sedang kaki lainnya di dalam air dan bertumpu pada dinding di bawah stang tersebut. Dalam sikap ini usahakan tubuh mendatar di atas permukaan air. Jadi seperti huruf T kalau kita lihat. Jadi kaki satu bertumpu,
kemudian misalnya kaki kiri sebagai tumpuan di lantai kolam, kemudian kaki yang satunya yang kanan itu berusaha untuk menjepitkan ke tiang ataupun besi, biasanya kan ada untuk naik turun ketika masuk ke dalam kolam renang, itu bisa dilakukan. Kemudian yang dilakukan adalah gerakan ayunan tangannya, itu dalam sikap badan membungkuk. Nah ini badannya membungkuk, kaki kiri ataupun kanan salah satu sebagai tumpuan, kemudian kepala masih di atas permukaan air. Kepalanya masih di atas permukaan air meskipun membungkuk, tapi kepala masih di atas permukaan air. Gerakan lengan dilakukan dalam dua bidang yang sejajar di samping badan dan merupakan lingkaran. Lengan satu persatu dipegangkan dan diluruskan di atas permukaan air ke muka dengan jari-jari tangan rapat setelah tangan masuk ke air. Posisi tangan ketika renang gaya bebas itu kita latihan gerakan ayunan lengan, tangannya salah satu masuk ke dalam air, posisi tangan lurus, dua-duanya lurus dulu, kemudian tarik ke belakang, tangan kanan naik, angkat, kemudian masukkan lagi, bergantian tangan kiri, tarik ke belakang, jatuhkan lagi ke depan paling ujung dari jangkauan kita. Itu seperti itu gerakan tangan untuk gaya bebas. Jadi posisi telapak tangan menghadap ke belakang ketika menarik, kemudian selanjutnya tangan ditarik ke belakang menuju pusat atau pusar, ya, menuju ke pusar ya. Gerakan ini dinamakan menarik atau pull. Setelah tangan melalui pusat, dorong ke belakang dan sikut mendekat pada teguk badan. Gerakan dorong diteruskan sampai lengan lurus dan menyentuh paha. Gerakan pengambilan nafas renang gaya bebas. Pengambilan nafas renang hendaknya dilakukan dengan seefektif mungkin agar hambatan yang terjadi dalam gerak maju lebih kecil. Dalam pengambilan nafas dapat dilakukan dengan cara memalingkan muka ke kanan atau ke kiri. Hal ini tergantung kebiasaan setiap individu. Jadi boleh ketika kita renang gaya bebas, ketika mau mengambil nafas itu boleh kemiringkan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Itu kapan kita mau ambil nafas itu boleh kita atur sendiri. Jadi tidak harus setiap gerakan tarikan lengan tidak harus ambil nafas kemudian kepala dimiringkan ke kanan atau ke kiri, tidak. Jadi setiap kita sekiranya dalam 2 kali tarikan atau 4 kali tarikan nafasnya sudah tidak kuat, bisa kepala dimiringkan ke kanan atau ke kiri, kemudian kita mengambil nafas ya melalui mulut. Pada waktu memutar kepala atau memalingkan kepala, mengikuti sumbu panjang badan. Pemalingan muka sesedikit mungkin asal mulut berada di atas permukaan air. Jadi sebisa mungkin ketika mengambil nafas, mulutnya berusaha dimiringkan kemudian di atas air, bukan mengambil nafas tapi di dalam air, itu tidak bisa. Jadi sebisa mungkin mengambil nafas itu mulutnya di atas permukaan air. Itu untuk teknik pengambilan nafas. Saya posisi badan dan gerakan kaki, tangan dan cara pernafasan. Langkah yang penting adalah mengkoordinasikan gerakan-gerakan tersebut menjadi suatu gerakan gaya bebas atau crawl yang menyatu menjadi satu kesatuan yang kuat. Koordinasi gerakan kaki, tangan, dan pernafasan yang terbaik adalah yang dapat mengembangkan tantangan seseorang untuk maju mau belajar renang. Koordinasi dikatakan baik apabila menghasilkan gerakan maju ke depan dengan lancar dan ajek. Jadi sebisa mungkin koordinasi antara tangan, kemudian gerakan kaki, kemudian pernafasan. Ketika kita bisa melaju ke depan dengan koordinasi yang baik, dengan lancar dan ajak, maka bisa dikatakan gaya bebas yang kita inginkan sudah bisa kita kuasai. Koordinasi yang baik dapat dijelaskan dengan kata-kata sebagai berikut. Lengan kanan masuk, kaki kanan ke atas. Jadi ketika lengan kanan masuk, kaki kanan ke atas. Untuk apa? Kemudian lengan kiri masuk, kaki kiri ke atas. Lengan kiri masuk ke air, kaki kiri ke atas. Dengan kata lain, selagi lengan kanan masuk ke dalam air, kaki kanan menendang ke atas pukulan pertama, dan bila lengan kiri masuk ke dalam air, kaki kiri menendang ke atas pukulan keempat. Itu koordinasi antara gerakan kaki, tangan, kemudian pernafasan.
Mungkin itu saja dari Pak Agus. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.